mengajak dan mengedukasi orang lain untuk kembali ke dunia pesantren. Sebab dunia pesantren adalah solusi terbaik dari persoalan hidup. Pondok pesantren adalah solusi terbaik dari persoalan bangsa. Nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau anaknya di pesantren. Malah kita harus takut kalau anaknya sudah di luar pesantren. Dan insya Allah malam ini Kiai, jadwal safari dakwah saya di Kalimantan Barat jadwal terakhir. Sebenarnya saya sudah sampaikan kepada seluruh tim, saya pengen istirahat sebagai tarhib Ramadan untuk menghadapi Ramadan, tapi karena yang mengundang langsung itu guru kita, sahabat saya, Kiai kita, pimpinan pondok pesantren ini, Kiai Mustafa, bahwa beliau tadi mengingatkan kembali kepada saya kenangan kurang lebih mungkin 27 tahun yang lalu. Ketika tahun 95 dan 96 saya diizinkan oleh Allah bertemu dengan seorang ulama yang karismatik, seorang ulama yang luar biasa. Bukan hanya sekedar seorang ulama, tapi jiwa kepemimpinannya yang kuat, memiliki karisma yang luar biasa. Seorang guru, walaupun saya tidak berguru langsung kepada beliau, tetapi selalu beliau berkenan untuk bertemu saya sekapanpun. Dan beliau adalah guru mulia kita, Kiai Haji Abdul Syakur. Kita fatihahkan buat beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, guru kita Allah yarham Kiai Karimullah. Sebenarnya beliau berjanji dengan saya tanggal 26 kemarin untuk bersama-sama mengisi pengajian di Padang Tikar. Tanggal 26 kemarin saya pengajian di Padang Tikar, Kiai Mustafa. Tapi itulah kekuasaan Allah. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Begitulah Nabi Allah Daud pernah berkata kepada Allah, saya punya keinginan dan Anda juga punya keinginan, tetapi keinginan saya dan Anda tergantung kepada kehendak Allah. Saya sudah ngobrol sama beliau bahwa kita bersama-sama berangkat ke Padang Tikar, tapi ternyata Allah lebih menginginkan beliau, Allah lebih mencintai beliau. Semoga Allah ampunkan dosa beliau, Allah tempatkan di tempat yang terbaik, dan kelak dipertemukan dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita fatihahkan untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kiai Mustafa, kemudian Kiai Basyiruddin, Habib yang dari tadi bersama kita sholawatan. Kok saya jadi sedih begini ya? Ini gara-gara kalian sih cewek-cewek nih. Allahu Akbar. Berarti cinta kita putus. Gak apa-apa Kiai, lepas ini saja Kiai. Mohon izin, lepas saja. Bahwa saya berbahagia di hadapan para santri. Dan kemarin saya dapat WA grup, kalau nggak salah namanya Istaufir, Ikatan Santri Alumni Pondok Pesantren Raudhatul Firdaus. Semoga organisasi ini
menjadi perekat hubungan di antara kalian dengan kiai, bahwa mazilta taliban, selamanya kita ini santri, sekali nyantri tetap santri, dari awal Raudhatul Firdaus hingga nanti kalian selesai di tempat ini. Kalian bukan sebagai alumni, tetapi kalian sebagai seorang santri. Sekali santri tetap santri. Tepuk tangan untuk Raudhatul Firdaus. Tidak bisa dibayangkan 12 tahun yang lalu tempat ini belantara. Tempat ini mungkin lebih tepatnya tempat jin buang anak. Tapi itulah Allah. Siapa yang menyangka di tempat ini menjadi tempat yang semegah ini? Siapa yang pernah mengira 200 meter dari sungai Landak ini berdiri sebuah tempat yang bernama Pondok Pesantren Raudhatul Firdaus, tempat mendidik para santri, tempat mendidik para calon dan cikal bakal para alim, para ulama. Saya harapkan dan saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang alim dan alimah, menjadi orang yang abid dan abidah, menjadi orang yang muti' dan muti'ah, menjadi orang yang sabir dan sabirah, dan menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya bukan santrinya Kiai Mustafa, tapi saya bangga duduk bersama beliau. Seorang kiai muda, seorang ulama muda. 12 tahun yang lalu dengan bismillahirrahmanirrahim, bersama istri beliau, putri dari guru saya, sahabat saya, Kiai Abdus Syakur, Allah izinkan untuk menempati tempat ini. Dan setelah 12 tahun dengan perjuangan yang luar biasa, berkat doa dan barakah dari guru-guru beliau, dari orang tua beliau, dari orang-orang yang mencintai beliau, maka Raudhatul Firdaus hari ini menjadi pesantren yang luar biasa. Dan insya Allah ke depan pondok pesantren ini akan lebih luar biasa lagi. Banggalah menjadi santri, banggalah menjadi santri Raudhatul Firdaus. Jangan khawatir pulang ke kampung halaman, insya Allah ilmu kalian ditunggu oleh umat. Dan jangan pernah gentar dan takut bahwa kalian berjuang di jalan Allah sesuai dengan ilmu yang pernah didapatkan di Raudhatul Firdaus ini. Jangan khawatir, santri pasti punya tempat di tengah-tengah masyarakat. Berdirinya pesantren di Indonesia hampir 300 tahun yang lalu. Kerajaan Pontianak itu baru berdiri tahun 1771. Tapi pesantren berdiri pada tahun 1743 di Tegalrejo, di sekitar Magelang hari ini. Artinya apa? Bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang mendidik manusia tidak hanya sekedar untuk dekat dan cinta kepada agama Allah, akan tetapi pondok pesantren menjadi cikal bakal tempat ditempa para santri, para calon-calon pejuang yang memperjuangkan bangsa dan negara, dan akhirnya keluar dari penjajahan Belanda dan Jepang. Itu dimulai dari para kiai, dari pesantren. Indonesia ini merdeka karena kiai dan para santri. Maka banggalah jadi santri. Bangga tidak jadi santri? Santri itu memang hebat. Santri itu keren. Walaupun cuma bisa sarungan. Tapi jangan dilihat sarungnya, Bu. Isi sarungnya. Iya Kiai, mohon maaf Kiai, kelepasan saya ngomong Kiai. Saknorek, jangan pernah sedih karena jadi santri. Wah, saya bisa seperti ini karena saya nyantri. Wallah.
Saya bisa seperti ini karena saya santri. Santri itu bukan berasal dari bahasa Arab. Santri itu bisa berakar dari bahasa Sanskrit. Santri itu terambil dari kata sastri. Sastri artinya orang yang selalu hidup di jalan Tuhannya. Maka santri harus punya sikap dan akhlak hidup di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri bisa terambil dari kata cantrik. Cantrik yang berarti adalah orang yang patuh kepada sang guru. Maka santri harus patuh kepada perintah gurunya. Insya Allah kalian akan jadi orang yang selamat dari dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Maka malam hari ini para santri sekalian, para santri Raudhatul Firdaus, pulang nanti baik yang melanjutkan ke pondok pesantren yang lain yang ada di tanah Jawa, Madura dan yang lainnya, ataupun yang melanjutkan ke perguruan tinggi, jangan lupa kalian pernah dididik di Raudhatul Firdaus. Berarti kalian selamanya adalah santri Kiai Mustafa. Berarti kalian adalah santri Raudhatul Firdaus. Dimanapun kalian berada dan bertempat, tetap menjunjung tinggi akhlak kalian sebagai seorang santri dan etika kalian sebagai santri Raudhatul Firdaus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dulu ini kan rata-rata pintar bahasa Inggris ya. Yes. Yes Kapfi. Jadi ilmu pengetahuan yang bernama pengetahuan umum itu penting, dengan tidak melupakan pendidikan agama. Karena dunia itu kebutuhan, akhirat adalah tujuan. Jadi suatu hari, saya kan pernah cerita dulu ya, ada ibu-ibu yang nganterin anaknya ke pesantren karena pengen anaknya pintar bahasa Inggris. Akhirnya anaknya dianterin ke pesantren. Nyampe di pesantren, anaknya ngomong sama ibunya, "Mak, kalau mama nanti kangen dan rindu dengan saya, mama silakan hubungi nomor ini nomor operator yang dipegang di pesantren." Berangkatlah si anak tadi dan pulanglah mama. Karena mamanya rindu dengan anaknya, harapannya anaknya biar alim, jadi orang pintar dan pintar bahasa Inggris. Setelah 1 minggu, mamanya nelpon. Dan ternyata di ujung telepon itu dijawab oleh operator, "Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again." Mamanya kaget. Allahu Akbar. Baru seminggu anak saya menyantri, udah pandai bahasa Inggris dia. Padahal yang ngomong itu operator. Ngomonglah ke bapaknya, "Pak, tak rugi masukkan anak kita ke pesantren." Ngapa pula? 1 minggu udah pintar bahasa Inggris dia. Dikasihlah telepon dengan bapaknya. Bapaknya telepon, jawabannya masih sama. "Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again." Cantik kali pesantren tuh. Baru 1 minggu udah pintar ngomong bahasa Inggris dia. Mamanya sama bapak tak tahu. Dapat 1 minggu ditelepon lagi, bahasanya berubah. Bahasa Indonesia. "Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi." Sibuk Eko. Anak tak bisa telepon. Ngarai pala koto bikiayan sibuk Eko. Ditelepon lagi, bunyi lagi. "Nomor yang Anda tuju berada di luar jangkauan." Tak kerjat emang. Ari ngarah HP ini sabe tas lemari. Apa Pak? Tak bisa jangkau Eko. "Nomor yang Anda tuju berada di luar jangkauan.
Cobalah beberapa menit lagi. Serotonggo kohi kalah. Artinya ini apa? Bahwa ilmu yang berkaitan tentang kehidupan duniawi itu penting. Pesan Nabi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi, wa man aradahuma fa'alaihi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunianya mudah, maka hendaknya dia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kemudahan urusan akhirat, hendak dia punya ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kemudian dunia dan akhiratnya, hendaknya dia punya ilmu. Maka berkaitan tentang dua disiplin, ilmu dunia dan akhirat itu tidak bisa didapatkan di satu tempat, melainkan ilmu dunia dan akhirat hanya bisa didapatkan di lembaga pendidikan yang bernama pondok pesantren. Maka banggalah kalian menjadi santri. Sekali santri, kita tetap akan menjadi santri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa alasan kalian datang ke tempat ini? Ya, cari ilmu, cari barokah, nyari bini, nyari ridho Allah. Yang perempuan cari siapa? Mun benreng bini ria kena santre. Allah, saya tak mampu mengadu bereng bini. Kok ngadu bedeso? Saya konon oleh orang di luar sana dijuluki singa podium Kalimantan Barat. Cak tepuk tangan kan. Tapi pan mole ke rumah. Benih singa. Jadi koceng. Kita ada tiap koceng. Pandepak ke Benglabeng, paham enggak bahasa Madura, Bu? Lah pandepak ke Benglabeng, nik bini. Apa mi? Tak bisa lah benreng bini itu. Kan namun reng bini tak makan delil. Lo foto kanging sampai bade magi sambian ki besir. Pola saya mendirikan pondok pesantren pah tak takut ke bini nak. Billahi re. Aduh kena. Munde Pak Geroma, saya itu podium. Mari kita berjuang di jalan Allah. Kita harus memantapkan niat dan semangat di jalan Allah. Pandai Pak Geroma. Masuk bi? Iya mi masuk amin. Orang bini ria. Makai bahasa lemas macam garangan ben-benu keron. Tahu benu keron? Munkarun wa nakirun. Gabung benu keron. Mundeng maturakan singkat, sapu tangan, sak tangan. Mundeng nik biniin dia, tapi man termuga. Mudah-mudahan santri putri ini menjadi wanita-wanita salihah di jalan Allah. Dan saya percaya itu. Saya percaya itu. Karena di Raudhatul Firdaus kalian sudah dididik sedemikian rupa dengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan yang hebat. Maka nanti ketika kalian pulang, jadilah wanita salihah. Jadilah wanita-wanita yang tidak hanya sekedar cerdas, tetapi menjadi wanita-wanita yang dapat menjadi tiangnya negara. Yang laki-laki pun juga harus menjadi santri yang hebat. Kalian nanti pulang ke kampung halaman, pulang ke tanah masing-masing, pulang ke daerah masing-masing, tunjukin akhlak kalian selama di Raudhatul Firdaus, tunjukin etika kalian selama di Raudhatul Firdaus, dan tunjukkan bahwa santri-santri Raudhatul Firdaus memiliki ilmu pengetahuan agama yang siap di tengah masyarakat. Di samping itu, santri-santri Raudhatul Firdaus harus mampu menjadi manfaat di tengah-tengah umat.
Jangan sampai santri Raudatul Firdaus dipengaruhi oleh apapun, tetapi justru santri yang harus mempengaruhi orang lain untuk menjadi lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka malam ini, karena insya Allah sebentar lagi kan kalian liburan ya. Liburan ya, iya. Liburan mulai tanggal berapa? Berapa? Jangan sampai kejadian santri itu. Ini bukan keluhan ya, bukan. Setiap bulan Ramadan ada ribuan santri yang pulang ke Kalimantan Barat. Setiap tahun. Liburan akhir tahun. Liburan Ramadan. Tetapi kenapa malah justru yang ada di masjid itu bukan santri? Sederhananya kalau santri yang datang ke Pontianak itu minimal 2-3 ribu orang, maka masjid kita tidak akan sepi, mushola kita tidak akan sepi. Saya bukan mengeluh, bukan cerita keburukan, bukan. Yang namanya santri libur kampung itu bukan libur-libur. Tetapi kalian harus hadir di tengah umat, kalian hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau kalian disorot oleh masyarakat, ditanya siapa itu, santri mana itu? Itu santri Raudatul Firdaus. Santrinya kayak Mustafa, hebat luar biasa. Hampir setiap hari ada di masjid. Hampir setiap saat waktunya salat ada di masjid. Setiap ada kegiatan apapun di daerah selalu hadir. Itu menunjukkan bahwa didikan Kiai Mustafa itu sukses. Coba bisa sampean bayangkan. Ini yang liburan nih 500 orang kurang lebih ini. Belum lagi pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan Barat. Belum lagi ditambah dengan pesantren dari tanah Jawa. Saya prediksi tidak akan kurang dari 10.000 santri yang pulang itu. Tetapi manfaatnya mana? Itu yang harus ditunjukin. Yang saya takutkan yang cowok-cowok nih. Santri laki. Lah. Menjelang maghrib kau lempak kau lemak lebo di jembatan kapus. Sarong hundek si coba. Muntah lamiri tak yang ku ya. Minimal donggala atau deng ebi lah. Teh. Mun sarong gajah duduk yang kuy. Apaan boleh yakut Allah. Tak yang kuy. Benih itu saya tanya ke masyarakat. Saya tanya ke masyarakat, apa kontribusi Anda kepada kampung kelahiran Anda? 6 tahun kita dididik di tempat ini. Pagi, siang, sore, malam. Dididik kita sedemikian rupa agar kita pulang kembali ke kampung halaman sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, khairun nasi anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Sekecil apapun manfaatnya. Kalau belum sanggup jadi tidak bisa baca khutbah, minimal jadi imam. Tak bisa jadi imam, minimal jadi nida. Tak bisa jadi nida, minimal jadi muadzin. Tak bisa jadi muadzin, minimal tukang tabun bedu. Karena santri itu kan dituntut untuk kreatif, Pak. Saya lambat tahun, tapi saya tende ya. Tahun sangat telok sebelum mulai dari pondok, saya jadi mudabbir. Oh, gagah, saya lambat kan ganteng saya. Dulu saya ganteng, Bu, sekarang insaf saya, Bu. Oh, dulu rambut saya segini. Dipanggilnya Samsul Bahri. Itu film Siti Nurbaya. Ganteng dulu saya Pak Kiai. Tak percaya. Cek jongkok oke. Jadi kerjaannya saya kalau malam tuh jam 11 malam itu kontrol. Kontrol santri putra baru santri putri. Saya baru bisa tidur jam 1 sampai jam 2. Tiba-tiba jam 1 malam itu ada santri keluar. Dia sebenarnya takut dengan saya. Tapi tiba-tiba dia datang. Assalamualaikum Mas.
Ya yang namanya mudabir kan rak purak gagah kan. Beda apa? Nu lapar. Hah? Biasa lapar kan? Mau nih pesantren ria cah. Soal lapar apal saya. Tuh mau kol 11 kol 12. PC lah tak ada kiriman. Nasi catuan kita keluar. Ngetelak pang masjid nyaman cek kiki deh. Cek ngomong banding aja. Dan satu hebatnya santri itu Kiai. Ada satu penyakit yang oleh dokter sampai hari ini belum ada diagnosanya. Itu namanya penyakit tang-ketang. Rak-kerak. Penyakit tel-getel itu kan rak-keraknya mana Kiai? Kan tang-ketang itu ya. Tak gerak. Jadi singkat cerita saya tanya, terus kamu lapar ngapain? Mas sampean ada makanan. Saya makin kok pada lapar. Ya udah deh ya boy. Jo tojo idina. Kebetulan di samping pesantren itu ada pengurus pesantren yang punya jambu. Iseling toh. Apa mas? Jambu. Haram mas. Ican siapa halal? Tapi kan berbicaraan dari ya. Encang usul fikih kok jahil lah. Cara kalakalan. Kan nggak boleh diambil mas. Iya haram. Tapi bisa halal lagi. Carana manter beda keluang. Pola keluang akan ke keritong. Kan aja kocak lukotoh. Harta temuan. Itu kan santri Kiai. Dari haram tuh bisa jadi halal Kiai. Kalau diambil langsung nggak boleh, itu sariqah. Harta curian. Biar halal atuh Allah manter beda manuk sing akan malam itu. Tunggu sampai sejam tak dateng Kiai. Aduh yen tabu lapar keluang tak lem dateng. Beda manuk lebet. Enggak lagi betok kotep saya. Mi kotep. Benih ngotep buah nih jong, ngotep mana? Masa kena ke buah bonusnya mana? Dengan pentong manuan buruh, buahnya geger. Tekerjet, situ nggak lapar, gula lapar, saling pantun. Pas katin apa mas? Arya nyamanah, ghanimah, harta rampasan perang. Arbu kedua. Cuma tak saling tinju. Artinya gele dari sariqah harta curian yang haram bisa menjadi makruh atau bahkan bisa menjadi halal. Kenapa halal? Karena luqatoh, harta temuan. Tapi kemudian hukumnya menjadi berubah karena kita rebutan. Maka hukum fikihnya berubah. Kemana Pak Kiai? Itu menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Wah santri itu kan idenya hebat Pak. Jangan ngomong bagi sampean Pak Kiai pandai lah Mbak. Oh taning area makanan santri. Iya taning. Benih mencuri. Baca apa gelak mau ngalak di noreng. Tak tanpa izin. Hah? Asap. Ngincem tak itu mobil bareng. Oleh setahun baru ikut bela. Hari mempong bulan pasah. Kok minta sepura kakek kok? Minta sepura apa kali saya tandi itu segang? Kok iya memang tandi. Cuma kaki tak tahu. Apa? Lambe Indomie kaki kala engko gitu. Tak sepura bulan tusah. Sepura ki sakit ate. Pada makai kimuniri menikah. Lambe pada titik korban darun nasiin. Jadi nah ini penting para santri. Artinya sebenarnya santri itu tidak hanya dididik dan diajar tentang ilmu pengetahuan, tapi dituntut untuk berpikir kreatif bagaimana ke depan. Bahwa saya menjadi teringat ucapannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 5.000 tahun yang lalu Nabi Allah Ibrahim pernah berkata,
'alal akili ay yakuna 'arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa 'arifan bi rabbih. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Manusia yang berakal, manusia cerdas, manusia pintar. Siapa? Termasuk santri Raudhatul Firdaus. Insya Allah santri cerdas, santri yang pintar ini harus memiliki pemikiran yang baik, mengetahui tentang kebutuhan zaman. Santri harus mempersiapkan ilmu pengetahuan untuk menghadapi masa depan. Tetapi sehebat-hebatnya santri, sepintar-pintarnya santri Raudhatul Firdaus, jangan lalai dan jangan lupa bahwa Allah adalah Rabb kita. Sehebat apapun, sepintar apapun kita, secerdik apapun ilmu pengetahuan dunia kita, jangan lupa bahwa kita adalah seorang santri yang diajarkan dan dididik untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah ngantuk belum? Biasanya kalau saya ceramah, karena mungkin para santri banyak yang tahu channel saya, di channel Facebook saya di Zen Mohsin Official, silakan nanti tonton video-video saya itu, mudah-mudahan manfaat dan menjadi motivasi. Insya Allah hari ini kita sudah ada sekitar 45.000 follower yang mengikuti kita, dan insya Allah setiap 1 hari atau 2 hari sekali ya, setiap 2 hari sekali video-video kita selalu muncul yang terbaru. Saya sampaikan di mana-mana bahwa saya ini seorang santri. Saya cinta sebagai santri. Karena barokahnya santri sampai hari ini bisa seperti ini. Karena saya santri, dulu saya pernah terpilih sebagai voice over. Tahu voice over? Pengisi suara di beberapa iklan-iklan produk. Iya. Sombong, wah, laga iya. Saya pernah menjadi pengisi suara untuk beberapa film-film pendek, namanya disebut dengan Dubberman. Pengisi suara untuk beberapa iklan dan film, kadangkala saya menjadi voice over. Saya santri, saya bangga itu. Pernah dengar iklan produk? Atau paling sederhana, mungkin kalian pernah berada di bandara ya. Pernah nyampe di bandara? Nah, kalau kalian mendengarkan pengumuman atau bewara di beberapa bandara, itu dulu sebenarnya pernah saya didik. Dan ada yang sebagian pakai suara saya. Itu dulu. Suara saya masih belum seperti sekarang. Suara saya sekarang sudah ada distorsi. Karena faktor usia mungkin. Jadi suara saya terlalu besar. Suara saya ini bariton, Pak. Atau bariton ya. Suara rendah tapi keras. Nah dulu kalau misalnya pernah ada di bandara itu, kan ada pengumuman ya. Ding dong. Para calon penumpang yang terhormat. Kan ada kalimat itu ya. Para calon penumpang yang terhormat, itu yang ngajarin dulu saya. Atau ketika kita masuk di pesawat, pernah masuk di pesawat? Nah, mau naik pesawat turun nyegang kan? Hah? Bisa turun nyegang aja pesawat? Bisa. Oh, berarti naik oplet kaki juga, benih pesawat juga. Nah, biasa kalau ada kalimat seperti ini di pramugari yang di depan itu, para penumpang yang terhormat, para penumpang sekalian yang terhormat, sesuai dengan aturan penerbangan sipil, dipersilahkan kepada para penumpang untuk mendengarkan arahan, kan seterusnya. Itu dulu suara saya, itu dulu. Tapi kenapa sekarang saya tidak berkecimpung lagi di dunia itu? Karena saya lebih konsentrasi ke dunia dakwah. Karena bagi saya, mencari rezeki, mencari uang itu bukan segala-galanya. Tetapi insya Allah melalui dakwah, hati saya lebih tenang, pikiran-pikiran saya lebih enak. Soal rezeki Allah yang menentukan. Jadi nanti kalian para santri pulang ke kampungnya, nggak usah mikir kerja dulu. Tapi pikirkan bagaimana kalian mencari ilmu dan kemudian manfaat. Soal rezeki itu Allah yang urus. Rezeki itu Allah yang urus. Selagi santri ini masih betul-betul patuh dan taat kepada Allah, masih ingat pesan-pesan kiai dan melaksanakan pesan kiai, soal rezeki gampang, mudah oleh Allah. Kan rezeki orang tidak sama. Ada rezekinya
yang melalui tangannya nulis. Jadi seorang penulis. Ada rezekinya yang di pasar, Ibu Rita. Ya Bu Rita, rezekinya di pasar. Ada rezekinya yang melalui tangannya. Ada rezekinya melalui kakinya. Sekali nendang dibayar 10 miliar. Siapa? Cristiano Ronaldo. Ya mau dingkakin tak kira kejar orang. Ada rezeki orang melalui ini. Ini rezeki saya. Mun tadi sing ngundang kiai ini cek. Ya jangan kiai celo. Iku cak kiai kok cak celo. Wah ning walat kaki dia. Bodoh cukene saya nampeleng orang. Bodoh cukene ninju muan orang. Siapa? Petinju. Muan orangnya por-por hibri pese boleh. Udah karena kaki saya paling bagus saya morpor, boleh jung banyak. Coba kaki nampeleng bareng. Tak ngeri otang bi bareng. Situng perkara jadi tergantung ditekuni apa tidak. Ditekuni apa tidak. Bodoh kalau santri nyaman wasi, bodoh. Kena laku agak lui nase oleh mobil juga. Tapi 3 tahun saya agak lui. Rezeki Allah menikah cak heran, cak takok. Bu Rita nyumbang ke sini, pernah miskin gara-gara nyumbang enggak? Bu Rita miskin gara-gara sedekah enggak? Enggak pernah. Malah justru Bu Rita makin kaya. Banyak duitnya, Bu. Bu Rita nyumbang ke Radul Firdaus enggak rugi. Nggak bakal miskin, nggak bakal bangkrut. Karena kita sedang berbisnis dengan Allah. Kiai ini sedang berbisnis dengan Allah. Santri sedang berbisnis dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah sedang ngajak kita bisnis. Bisnis dengan Allah enggak banyak. Dan pasti untung, rugi enggak. Pertama kata Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Dengan harta kalian. Siapapun yang nyumbang ke pondok pesantren Raudatul Firdaus tidak bakal rugi, tidak bakal miskin, malah Allah bikin kaya. Ibu-ibu tanpa sadar ngirimi anak ke pesantren itu bisnis dengan Allah. Nggak usah khawatir. Mudah-mudahan Raudatul Firdaus santrinya semakin banyak ke depannya. Nah, kalau memang saya bisa bantu, insya Allah akan saya bantu melalui video-video saya. Mengajak dan mengedukasi orang lain untuk kembali ke dunia pesantren. Sebab dunia pesantren adalah solusi terbaik dari persoalan hidup. Pondok pesantren adalah solusi terbaik dari persoalan bangsa. Nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau anaknya di pesantren. Malah kita harus takut kalau anaknya sudah di luar pesantren. Anak saya juga santri. Anak saya sama-sama di pesantren. Ya kadang-kadang ya kalau udah sebulan itu Pak Kiai. Mun tanggal awal, kalau tanggal 2 sampai tanggal 15 masih seger Pak Kiai. Abang gimana? Masih sehat? Sehat bi kata. Alhamdulillah sehat di pesantren. Enggak ada apa-apa Bang. Amin alhamdulillah. Tapi pada tanggal 20 beto lecak suaranya. Lah pada ben kakir ya. Tanggal 20 beto kiriman kita deteng. Sehat dul. Ya sehat mah. Macam cia dul. Enggak iya mah. Kita ngakan pobori. Aduh, pun tanggal 2, tanggal 3 mama ki dateng ke pondok. Wow, amayoran kabeh. Amin jaminan kabeh, macam bos kabeh. Ceng itu tang lako lah, Mbak. Oh, betul, betul. Ya, habis ini nanti kan sholawatan lagi. Sholawatan. Bagi-bagi tugas. Iya. Ya, beb, mon saliman semua banyak bagi 2 lagi, beb. Nah iya kan Bim kan? Oh, iya. Hah?
Tuk lidang. Di tuk lidang, kelto keledeng. Lambe saya mangga ke Cilacap sebelum saya tutup. Santri ini memang hebat Pak Kiai. Saya berangkat ke Cilacap sama teman. Salah bis Kiai. Ceng letak acak bacaan. Cilacap Bang. Oh iya Cilacap. Lo naik oleh sekitar setengah jam baru sadar kalau bis itu ternyata bis wisata. Orang bule kapi. Aduh, ada salah bis ria. Orang lecah Inggris kapi. Saya itu kan idenya selalu timbul di saat sempit itu ide selalu muncul. Udah gini aja. Oh itu aja kok kamu takut. Kita kan bisa bahasa Arab. Bisa gimana Bang? Ya macam Yasin lah. Kan reng bule tak tahu. Tanya ki bireng Inggris. Can you speak English? No. I can speak Arabic language. Wow, so grateful. Pas terus macam Yasin, sampit wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursal ana siratal mustaqim. Wow, sencang reng bulan, grateful, marvelous. Padahal saya baca Yasin. Reng bulan bukan. Kan kita santri. Yang namanya santri itu ide selalu muncul di saat sempit. Coba. Selamat reng dina tak naman tenggeng mak sama ke pondok. Munjanon wallahi gemet. Lo bodoh boy hokom. Iya jika ke lambe ya. Pader oh. Tule pabeli no. Aja mas apa saya pemari lambe. Situ. Panda Pak kecil capah tadi saya baca aki ya. Iya sini lah mari Bang itu. Ngan lihat ke apa Bang? Ya neng gelu nyari akal kok. Bingung kan. PC tak andi. Tapi berhubung santri, wah masuk ke masjid. Kita bejana duhur toju. Toju dina Bang. Sekecaki kan duhur. Terus aden kaki kan genteng suaranya kaki. Mida Bang, hari itu tipe seri ya. Kayak Muniri ini kan suaranya bagus. Ini kan kori lah Mbak. Cuma kalah didik ke saya aja. Tutipan depak bejana duhur. Ini kan masjid agung. Suaranya kan gontong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba terus lagi kan ada kan contoh. Majar berempat kakek. Loh ini orang ramai nih, ribut kiai ini kan. Oh, siapa yang ngadzan ini? Sing ngadzan sih kesinten nih kan. Buat tengkapi ke masjid, tadi makelar saya. Udah dul suaranya kaki jele senengi orang jadul. Dia orang Bang, hari tadi pese lo berbojeng dul. Empon lemari abojeng. Lo pakan cokulene sorano sorong imamin. Jeh, pintu rezeki terbuka. Dia orang Bang, aduh, mak kita dek patehan, apa kuat patehan lagi. Duhur ya Bang, iya ano, pak kuat PSTP seru dul. Supaya orang ngiding ibu dicek suaranya kaki bagus dul. Jadi manajer kok dul. Wah, habis salat banyak yang datang ini. Wah, Anda berdua dari mana? Ngomong. Ini begini, Pak. Kami berdua ini tengah di perjalanan. Anda berdua dari mana? Saya dari Jawa Barat, Pak. Kebetulan saya kan bisa bahasa Sunda. Oh iya. Jadi tujuannya kemana ini? Kami ini ingin menyebarkan Islam. Tobi kan jehul. Menyebarkan Islam dulu remah Bang. Neng kakek. Neng. Muntur kenyang tabu. Lo bener banyak sing ngonceng itu. Tenang ja kakek. Oh jadi begini Pak. Kebetulan malam ini ada pengajian. Jeh, peser itu. Loh, abis itu dijamu itu. Lah tak luang peser dul. Ada ngakan deh gratis itu. Ada cek majar Pak Polo Ebur itu.
Pinter kaki bang, mbak kunane sing ngaji. Tenang kan betul. Dia pun Allah betul, majatakillah bang. Deh. Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lo panseng malam mah pah beda pengajian kebetulan tak ada korin. Jangan ngomong gula, tepak ding kaki dul. Kaki kan kori. Maksudnya bang, ada tipe serajer itu. Kebele kaki kori provinsi dul. Bincang ngomong nggak bang? Aduh dul, kaki kita tahu ilmu usul fikih dul. Dia ramah dalil leki lah dul, leki soal dalil dia. Sebenting tadi pese kalau. Lah ngalah sekaja nak leki dul. Ia mau ngaji kan 5 menit bang, tadi 10 dul. Mau parlo 15 menit, mi abid bang. Ikan jen banyak 60 betul. Pon lah ngaji karena suaranya bagus. Oh tadi pese. Palo bergula suara ceramah. Aduh, hari malah arat munde jari. Engkau kita apa tepat ceramah dul. Karena mereka berhubung gula oning cak bahasa Jawa beban bahasa Sunda, gila ceramah. Sekendeng tibi. Lemole napa ni keleku ni. Penuh ke ngan ngajar ke. Ini sesat membawa barokah. Arya dulu berpengajian orang dina ni bukan kapi dulu. Benih jenalem dulu. Menunjukkan apa? Bahwa santri itu harus kreatif. Santri harus tahu tentang kebutuhan zaman. Maka santri tidak hanya sekedar cukup belajar ilmu agama yang diajarkan oleh Kiai Mustafa, tetapi di samping itu hal-hal yang berkaitan tentang kebutuhan zaman, bagaimana itu bisa selesai, dan itu tergantung kepada para santri. Mudah-mudahan santri dan pesantren Raudatul Firdaus tidak hanya hadir untuk Kalimantan Barat, tapi Raudatul Firdaus hadir untuk dunia. Tak boleh lama-lama, karena masih ada Habib Hamzah yang sebentar lagi akan bersenandung sholawat bersama kita. Saya mohon izin jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah, tapi yang paling akhir silakan tonton di channel saya di Zen Muhsin Official, baik yang ada di Facebook, yang paling besar itu di Facebook, ataupun nanti silakan ada di YouTube dengan channel yang sama di Zen Muhsin Official. Dan insya Allah itu adalah channel dakwah wasatiyah yang mengajarkan Islam yang moderat, Islam rahmatan lil alamin, yang menjadi solusi bagi peradaban umat. Semoga para santriwati sekalian dijadikan sebagai calon-calon ibu yang baik semuanya. Dulu saya pernah nanya dengan murid ngaji saya, yang satunya laki-laki, saya tanya, yang perempuan dulu saya tanya, Dea, kamu pengen jadi apa nanti kalau udah besar? Yang perempuannya jawabnya polos, saya pengen jadi istri solihah Pak Ustadz, katanya kan. Yang di sampingnya yang laki saya tanya, cita-citamu apa? Saya nggak punya cita-cita banyak Ustadz, pengen jadi suaminya Dea. Ya kan udah cocok. Deanya pengen jadi wanita solihah, istri solihah. Yang di sebelahnya ngomong, saya pengen jadi suami dia saja, katanya. Nggak repot-repot. Mudah-mudahan Raudatul Firdaus ke depan bisa semakin lebih baik, dan santri ini semakin alim, semakin cerdas, dan semakin pintar. Jangan lupa kembali ke masyarakat, tidak diwarnai masyarakat, tapi harus mampu mewarnai masyarakat, karena kalian sebenarnya adalah iklan gratis bagi para calon-calon santri yang akan mondok di Raudatul Firdaus ini. Selamat ulang tahun bagi Istaghfir. Mudah-mudahan Istaghfir ini mampu merekatkan tali ukhuwah di antara para alumni dan para santri sekalian, dan mampu memberikan manfaat bagi pondok pesantren, lebih-lebih kepada seluruh umat Islam yang ada di Kalimantan Barat ini. Terima kasih Kiai Mustafa, mohon izin, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah. Mau foto dulu Pak Kiai? Wah, foto kena Jo, foto saya. Agak mahal sedikit Pak Kiai. Nah, karena sebenarnya memang saya menolak iklan. Saya menolak iklan, walaupun iklan yang ada di channel YouTube saya dan sama Facebook itu kan langsung dari Amerika. Yes, like that. I love you. Aduh, siapa nyaman-nyaman le? Nyaman-nyaman siapa?
Ya pernah dari situ ya Bingko. Saya terima nikahnya binti siapa le? Binti siapa le? Binti siapa? Marham. Terima kasih Pak Kiai. Saya sangat berbahagia malam ini bisa ketemu dengan Kiai, bisa ketemu dengan para alumni sepuh Darun Nasyien, bisa bertemu dengan para santri sekalian. Hebat kalian ini, orang-orang hebat. Saya yakin kalian akan bisa lebih hebat lagi di Raudhatul Firdaus. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.